pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Jadi sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bapak ingin menyampaikan pesan dulu, tetap pakai masker ya selama kegiatan PTM terbatas ini, dan jangan berkerumun nanti. Apabila meninggalkan ruangan, masuk ruangan itu jangan berkerumun. Terus tujuan dari layanan ataupun materi yang Bapak berikan pada hari ini adalah kalian nanti setelah mendapatkan materi dapat mengkategorikan cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, kalian dapat atau mampu menyusun cara belajar yang efektif, terus mampu mengubah cara belajar menjadi lebih efektif, dan mampu menunjukkan melalui simulasi. Nanti kita ada simulasi salah satu teknik belajar yang efektif saat pandemi. Video kalian Bapak minta untuk menuliskan masalah-masalah apa yang ada di dalam video berikut ini. Yang pertama bisa kalian tulis bagi yang tidak nampak di kertas. Guru itu harus mampu mengkreasikan pembelajaran. Tulis. Yang pertama, jadi Bapak dan ibu guru kalian di sekolah itu harus mampu menggunakan media elektronik untuk mengkreasikan pembelajaran. Itu yang pertama. Kalau guru susah untuk mengkreasikan pembelajaran melalui media, itu bakalan sulit untuk melaksanakan pembelajaran daring. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa tidak memahami materi pelajaran yang diberikan karena melalui daring penjelasan kadang itu hanya singkat dan padat, jadi tidak begitu jelas. Kalian tulis saja siswa atau saya tidak kurang bisa memahami materi pembelajaran. Tiga, tidak adanya pendampingan baik dari orang tua, abang, kakak, bapak, ibu, karena gagal teknologi. Orang tua juga gagal teknologi, jadi lambat. Yang selanjutnya, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Jadi siswa atau kita terkesan terkejar-kejar dengan tugas atau deadline pengumpulan tugas tersebut. Jadi hampir tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas seperti itu. Selanjutnya gadget ya, ketidakpunyaan atau tidak adanya gadget ataupun HP atau laptop yang bisa digunakan karena keterbatasan siswa atau keterbatasan kalian. Kadang ada teman kalian yang punya HP, ada yang tidak, kayak fisik kemarin untuk kendala HP ya, tidak ada HP jadi tidak bisa absen. Nah itu juga masalah di pembelajaran daring kita kemarin karena sudah PTM terbatas. Harap kalian bisa melaksanakan dengan baik dan hadir di sekolah. Selanjutnya, masalah di daerah kita di yang kota, Gerai Hulu dan sekitarnya, signal internet, keterbatasan jaringan atau signal internet. Kadang internet ada, kadang hilang. Bapak juga merasakannya, tiba-tiba full sinyalnya, tiba-tiba drop, hilang. Nah, itu sering kita alami saat pembelajaran daring. Nah, itu sudah kalian catat ya? Sudah. Jadi dari masalah yang kalian lihat tadi dan yang Bapak jelaskan tadi, kalian bisa mendefinisikan ataupun mengorganisasikan masalah yang dapat di video yang tadi Bapak tampilkan.
Silakan kalian cari solusi dari masalah tersebut menurut kalian ya. Jadi bagaimana sih saya mengatasi masalah tersebut? Menampilkan solusinya. Silakan berdiri, terus sebutkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang ditampilkan tadi. Bacakan. Yang pertama, dari pertama sampai ke 6. Yang solusi. Ya, solusinya. Pertama, bacakan masalahnya. Yang pertama apa? Yang pertama, guru harus mampu menguasai pembelajaran media elektronik. Guru harus paham dalam menggunakan media elektronik dan juga bisa dibimbing dengan cara baik-baik. Kedua, siswa tidak memahami pembelajaran yang diberikan. Jika ada teman yang tak paham dalam memahami materi pembelajaran, maka bisa belajar dengan teman yang lain. Ya. Tiga, tidak adanya pendamping baik dari orang tua atau kakak atau abang. Bisa belajar bersama dengan teman-teman. 4, banyaknya tugas yang diberikan bapak ibu guru. Dikerjakan dengan rutin. 5, tidak ada gadget atau laptop karena keterbatasan. Bisa belajar bersama dengan teman yang mempunyai gadget. 6, keterbatasan jaringan, belajar dari kalau hujan di laut sinyal. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Desi ya. Untuk solusi ya, solusi pemecahan masalah dari Desi. Satu orang lagi yang laki-laki kalau bisa. Ya, sudah. Guru harus mampu menggunakan elektronik. Solusinya, bertanyalah jika tidak tahu kepada guru atau teman Anda yang tahu. Ya. 2, siswa tidak memahami materi pembelajaran daring. Solusinya, bertanyalah pada teman yang tahu. 3, tidak adanya pendamping abang kakak atau orang tua dan lain-lain agar bisa mandiri. Ya. 4, banyaknya tugas yang diberikan guru. Solusinya, makanya kerjakanlah satu persatu agar cepat selesainya. Jika tidak tahu, bertanyalah pada guru wali kelas kamu. 5, ketidakpunyaan gadget atau HP. Ambil tugas ke sekolah dan bertanya pada guru. 6, masalah di kampung saya internet. Kadang sinyal kartu HP saya hilang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk isi dulu ya. Jadi nanti yang belum itu tugasnya kumpulkan ke bapak ya, ke meja depan. Selesaikan dulu, nanti bapak mau lihat solusi dari kalian itu apa saja. Bapak akan memberikan kalian cara belajar yang efektif dan efisien. Itu nanti bapak akan kirim ke WA kalian dan printout-nya akan menyusul juga materi tentang cara belajar yang efektif untuk mengatasi solusi tadi. Jadi dalam belajar daring itu jangan stres. Jadi jangan menganggap tugas yang diberikan guru sebagai beban, tetapi anggaplah hal tersebut untuk menunjang masa depanmu kelak. Tinggal usah stres. Yang kedua, seperti teman-teman tadi bilang, bentuk kelompok belajar. Jadi ada teman-teman yang dekat daerahnya, itu kalian kumpul untuk belajar. Yang ketiga, mencoba untuk project based learning. Ini dengan membentuk kelompok, kalian mengerjakan tugas dengan cepat melalui pembagian tugas masing-masing. Jadi misalnya ada yang mengerjakan tugas PPKN, ada yang mengerjakan tugas matematika, itu dibagi. Keempat, alokasikan waktu. Jadi jangan banyak main HP untuk game dan lain-lain, tapi luangkan waktu untuk belajar. Yang kelima, have fun atau bergembiralah atau bersenanglah. Jadi buat suasana hati selalu senang, jangan apa guru ini tugas saja terus, jangan seperti itu ya. Buat hati selalu senang. Terus buat suasana belajar yang nyaman baik di rumah maupun di tempat kalian belajar di daring. Misalnya sambil mendengarkan musik contohnya, atau di ruangan yang nyaman bagi yang bisa belajar dengan menggunakan musik. Terus merangkum pokok pembelajaran. Jadi pokok pelajaran yang sudah diberikan guru itu kalian rangkum.
ya di buku catatan ataupun di buku tugas jika diperlukan. Jadi metode mempersingkat. Nah, ini metode ini biasanya digunakan agar kita mudah mengingat. Belajar dengan praktek itu cara belajar ini untuk menghilangkan rasa bosan. Jadi kalian bisa belajar dengan mempraktekkan atau saling mempraktekkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oke, yang terakhir tadi mengerti bukan menghafal. Nah, ini penting untuk kalian. Jadi materi yang diberikan kalau kita menghafal itu kadang membutuhkan waktu yang lama dan kurang bisa melekat diingatan. Jadi kalian setiap materi harus mengerti materi yang akan disampaikan. Jadi jangan hanya menghafal. Jelas ya? Oke. Untuk selanjutnya yang bisa mensimulasikan cara belajar yang efektif. Bagaimana caranya? Bapak ingin tahu cara belajar efektif yang telah kalian lakukan. Disimulasikan yang di depan. Dari materi tadi, kamu sampaikan ke temanmu cara belajar yang telah kamu lakukan. Saya biasa kalau mengerjakan tugas dengan musik atau biasa sering makan snack. Dan kalau ada tugas yang buat saya ngantuknya Dulu. lepas itu baru lagi mengerjakan tugas. Jadi tidak tertekan ya. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Justina. Jadi tipe pembelajaran yang Justina gunakan adalah tipe auditori, jadi sambil mendengar musik dan lain-lain lebih mudah masuk pembelajaran. Ada juga yang tidak bisa ya, tidak bisa mendengar musik apa bising seperti itu. Nanti belajar kalian bukan tipe belajar auditori atau yang mendengar, tapi yang visual mungkin yang melihat. Itu salah satunya ya. Contohnya karena keterbatasan waktu, Bapak lanjutkan aja nanti kalian susun cara belajar efektif sesuai dengan kondisi kalian sendiri ya. Setelah dapat materi ini dan dapat penjelasan dari Bapak kalian bisa menyusun cara belajar efektif untuk kalian sendiri nanti. Terus selanjutnya Bapak simpulkan materi kita pada hari ini tentang cara belajar efektif dan efisien. Yang terakhir seperti yang dijelaskan, have fun ya. Jadi buat suasana tenang, jangan tertekan, jangan uring-uringan, jangan marah. Lihat kawan salah absen mulai apa ini apa jangan seperti itu ya. Santai aja. Mungkin tidak ada jaringan atau mungkin HP-nya banjir atau apa yang kita tidak tahu. Jadi buat have fun aja. Jelas ya? Terus Bapak ingatkan semangat ya, semangat, jangan luntur, jangan kendur ya. Walaupun kita serba terbatas di sini, kadang listrik hidup ya, kadang mati, kadang sinyal ada HP, kadang tidak ya. Kadang saat mau nonton YouTube atau yang lain-lain, harapkan dengan keterbatasan yang kalian alami tidak menurunkan semangat belajar kalian. Jadi cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas partisipasi kalian pada hari ini. Mohon maaf tidak ada yang fokus dan lain-lain karena keterbatasan sekolah. Terus listrik juga bisa on bisa tidak juga. Itu jadi keterbatasan pada hari ini. Jadi tetap semangat belajar ya. Bapak ingin dengar suara. Semangat belajar. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.